Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadifa Kalisa Nadra, perwakilan salah satu kelompok dalam tugas kelompok KOP, beranggotakan Dimas Wiranugraha, Muhammad Fadlan Harits, dan saya sendiri Nadifa Kalisa Nadra. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman orientasi objek pada semester genap 2020-2021 di program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan untuk soal pertama. Soal pertama di sini ada sebuah quote yang di sini berisi tentang success account, di mana ada 3 metode, yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada withdraw, deposit. Nah, dalam dimulai dari deposit terlebih dahulu. Di sini jika user memasukkan input kurang dari 0, maka akan mengirimkan exception berupa illegal argument exception dan menampilkan deposit amount negatif. Apabila dia memasukkan lebih dari nilai 0, maka akan dimasukkan ke balance. Balance ditambah amount dimasukkan ke balance. Kemudian untuk withdraw juga demikian rupa. Jika amount-nya atau inputnya kurang dari 0, akan mengeluarkan exception berupa illegal argument exception dan menghasilkan ditampilkan withdraw amount negatif. Kemudian jika lebih dari 0, maka akan dimasukkan ke dalam balance. Jika amount-nya kurang lebih sama dengan balance. Nah, untuk soalnya sendiri, bagaimana jika blok sinkronis ini diganti dengan blok sinkronis tersebut yang dimasukkan ke dalam if. Di sini sinkronisnya ada di luar if, sehingga if-nya tuh dimasukkan ke sinkronis. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Untuk perbedaannya adalah dari dia bagaimana cara ngeloknya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sebuah metode, maka hanya ada terdapat satu thread dijalankan karena semua balok sinkronis itu akan bersinkronisasi pada satu objek yang sama dan hanya memiliki satu thread saja di dalam satu waktu yang sama. Nah, jika ada thread lain yang mencoba untuk memasuki sinkronis blok tersebut, maka thread tersebut akan diblok, sehingga pada blok pertama ini lokasi sinkronis disknya tuh dia tuh mengelok semua blok if, sehingga thread akan mulai berjalan pada satu thread jika dia memasuki if. Kemudian pada satu lagi di if ini dia itu akan memasukinya tuh ketika sudah ada if amount-nya. Jadi dia itu bakal bertumpang tindih sehingga menghasilkan unpredictable result-nya. Untuk nomor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan akan menggunakan yang kedua. Selanjutnya yaitu class main, di mana class main ini digunakan untuk mengimplementasikan thread yang telah dibuat sebelumnya. Jadi pada class main ini diinisialisasi objek savings account, lalu inisiasi thread T1 maupun thread T2 dengan menggunakan metode runnable, di mana di dalamnya terdapat metode run yang isinya loop, di mana loop ini digunakan untuk program sehingga outputnya menjadi unpredictable. Lalu masing-masing thread dieksekusi dengan perintah start. Udah. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan melihat output dari program. Jadi akan dijalankan terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa ini dari hasil yang pertama sampai hasil mungkin sampai pertengahannya. Ini semuanya itu menunjukkan string setelah deposit. Mungkin boleh scroll ke bawah dikit.
Nah, baru setelah beberapa lama hasil yang ditampilkan adalah hasil deposit, baru ada hasil dari withdraw. Nah, ini bisa dilihat ada hasil dari withdraw pertama itu bernilai 0,0. Nah, kemudian ini juga bisa dilihat ini polanya kurang lebih itu banyak yang sama terlebih dahulu, kemudian berganti dan polanya berlanjut terus. Jadi tidak berganti-gantian. Nah, di sini sebenarnya output-nya bisa bermacam-macam. Jadi pada kasus ini mungkin kita bisa ingat-ingat terlebih dahulu ya bahwa ini sebagai contoh ini dari output yang pertama nih. Itu setelah deposit terus banyak hasilnya munculnya setelah deposit. Baru nanti setelah berapa iterasi akan muncul setelah withdraw. Nah, kemudian nah di sini bisa dilihat lagi ini ada cukup banyak iterasi setelah withdraw. Nah, dan ternyata iterasinya itu sampai iterasi yang terakhir. Nah, ini jadinya bisa dilihat kalau kita langsung melihatnya dari bawah ke atas, ini belum ada hasil yang ditampilkan saat deposit. Nah, tapi melainkan kalau sebaliknya, kalau kita lihat di atas itu malah belum ada banyak yang withdraw, malah lebih banyak yang deposit. Nah, ini mungkin boleh kembali ke ini dulu, ke source code-nya, ke main aja. Nah, jadi mungkin tadi sebenarnya di savings account itu mungkin lebih banyak logiknya. Nah, tapi di sini itu kan kita bisa lihat ini bahwa ada 2 thread kan. Nah, sebenarnya 2 thread ini itu nanti akan berjalan secara simultan, secara bersamaan. Dan keduanya ini dia kan akan mengakses sebuah resource yang sama, yaitu sebuah balance. Nah, dalam hal ini itu akan ada nilainya kalau deposit 35, kalau withdraw itu 15. Nah, jadi sebenarnya karena keduanya dijalankan bersamaan, itu tadi bisa dilihat bahwa tadi terdapat salah satu output-nya itu ketika withdraw, itu dia masih nol. Nah, itu kondisinya adalah saat keduanya dijalankan bersama-sama itu withdraw-nya kan belum ada, sementara deposit-nya baru akan dimasukkan, jadi withdraw-nya masih nol. Nah, mungkin coba dijalankan lagi. Kita coba lihat untuk kalau misalnya iterasi kalau kita jalankan program untuk kedua kalinya. Nah, oke, ini bisa dilihat ternyata agak berbeda. Nah, tadi kan di awal kita bisa lihat bahwa hasilnya itu banyak yang deposit. Nah, cukup banyak depositnya sampai ke bawah. Nah, ini malah sekarang kita melihat bahwa hasil yang dihitungkan itu lebih banyak withdraw. Mungkin sambil scroll ke bawah aja. Nah, withdraw, withdraw, withdraw. Nah, baru di tengah-tengah kita ketemu deposit nih. Nah, bisa lihat nih deposit yang pertama itu keluar adalah 35. Jadi sesuai yang kita masukkan. Nah, setelah depositnya itu dia beberapa iterasi, kemudian ada withdraw beberapa iterasi, ada deposit beberapa iterasi lagi, ada withdraw, dan mungkin bisa kita sambil scroll ke bawah terus. Oke, nah kemudian ini juga kebalikan dari hasil penjalanan program yang pertama kali. Jadi yang pertama kali itu kalau depositnya muncul di paling atas, withdraw yang paling bawah, di sini withdraw-nya itu justru yang muncul di paling atas dan depositnya itu yang paling bawah. Nah, jadi ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dan mungkin bisa simpulkan juga. Jadi yang pertama itu terkait thread bahwa jadi dua-duanya ini sebenarnya berjalannya secara simultan, tapi memang karena sebenarnya kita tidak tahu dari Java-nya sendiri cara membuat scheduling-nya gimana, jadinya kita nggak tahu ini untuk urutannya seperti apa. Nah, juga untuk block synchronize-nya itu karena nilai dari balance-nya akan diakses secara bersama-sama, akhirnya bisa dikatakan hasil dari perhitungan withdraw dan deposit-nya itu sebenarnya cukup seimbang, artinya dia tidak akan berbeda-beda untuk setiap thread yang mengaksesnya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat kami jelaskan mengenai tugas tentang thread. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.